Karunia nubuat dimaksudkan untuk membangun sebagai nasihat dan penghiburan hidup di masa sekarang. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 6 Agustus, judulnya Karunia Nubuat. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Karunia nubuat posisinya menonjol dalam pembahasan Paulus tentang karunia-karunia rohani. Karunia nubuat ada yang disebutkan sebelum karunia bahasa roh. 1 Korintus 12 ayat 10 dan 28, 1 Korintus 13 ayat 8. Ada juga karunia bahasa roh disebutkan lebih dahulu dari karunia nubuat. Untuk menekankan karunia bahasa roh relatif kurang penting dibandingkan karunia nubuat. 1 Korintus 14 ayat 4, 5, 6, dan 22. Karunia nubuat dimaksudkan untuk membangun sebagai nasihat dan penghiburan yang menunjukkan bahwa karunia ini tidak terlalu banyak memprediksi masa depan, melainkan tentang bagaimana hidup di masa sekarang. 1 Korintus 14 ayat 3, Kisah 15 ayat 32. Kata kerja bahasa Yunani, propateo, dapat berarti mengatakan sesuatu di muka atau mengatakan sesuatu atas nama orang lain. Sebagai contoh, Daud adalah seorang nabi. Ini dijelaskan sebagai melihat ke depan. Kisah 2 ayat 29 sampai 31, Amos 3 ayat 7. Yudas dan Silas juga sebagai nabi. Nubuat mereka terdiri dari memberi semangat dan menguatkan saudara-saudara itu dengan banyak nasihat. Dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13, kita belajar bahwa karunia-karunia rohani tidak berhenti pada era para rasul. Karunia-karunia itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Kisah 2 ayat 39. Namun jika seseorang mengaku sebagai nabi, ia harus diuji berdasarkan Alkitab. Secara garis besar ada 4 aturan yang harus dipenuhi. Pertama, nubuat tanpa syarat itu selalu menjadi kenyataan. Ulangan 18 ayat 22, Yeremia 28 ayat 8 dan 9. Kedua, pekabarannya sesuai dengan pekabaran nabi-nabi sebelumnya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3, Yesaya 8 ayat 20. Ketiga, kehidupan dan karakter sehari-harinya menunjukkan kesetiaan kepada Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Keempat, Yesus berkata, nabi-nabi palsu akan dikenal dari buahnya. Matius 7 ayat 15 dan 20. Demikian juga para nabi sejati. Kitab Wahyu menunjukkan karunia nubuat adalah salah satu ciri khas jemaat yang sisa. Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 19 ayat 10. Sebagai umat Advent hari ke-7, kita percaya bahwa karunia nubuat dianugerahkan kepada Ellen G. White dan tercermin dalam tulisan-tulisannya. Kutipan Roh Nubuat disadur dari The Upward Look halaman 370. Di tengah banyaknya ajaran yang dapat membingungkan, firman Tuhan harus tetap menjadi dasar iman yang teguh. Orang yang membangun hidupnya di atas Kristus sebagai batu karang tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keraguan atau ajaran yang menyesatkan. Kehidupan yang berakar pada Kristus akan menjadi kesaksian yang jelas bahwa ia mengasihi Tuhan, menaati firman-Nya, dan hidup dalam kuasa kasih Kristus yang mempersatukan.
menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.